Assalamualaikum Sobat Dewa Petir Production. Semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan umur panjang serta banyak rezeki. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah, yaitu pada suatu ketika bulan kira-kira Oktober tahun 2019, admin berupaya mencari pusaka-pusaka yang ingin dilabuh atau dibuang sang pemiliknya karena sudah tidak mau merawatnya. Suatu ketika saya admin mengupload sebuah pemberitahuan di grup Facebook, salah satu grup Facebook. Admin mengupload dalam rangka meneruskan agar tidak hilang, maksud saya dalam rangka nguri-uri budaya, nguri-uri kebudayaan agar warisan leluhur ini tidak hilang. Yang mau memaharkan pusaka tapi dengan tidak mahal gitu, saya menulis seperti itu, atau bahkan mau dihibahkan, saya siap menerima gitu. Di tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, kebetulan ada yang respon, saudara kita itu yang berasal dari mana ya, dari Tegal kalau nggak salah. Dia merespon, saya ada pak gitu. Terus saya respon lagi, saya komen lagi, oh iya mas, suruh maharin berapa gitu. Masnya cuma bilang, ada mas, tapi ada di Tegal gitu, dan saya di sini di Jogja. Nah, masnya bilang ada di Tegal gitu, tapi saya pulangnya sekitar 2 mingguan lagi itu, saya masih ingat itu. Kemudian, oh iya mas, nggak apa-apa, saya balik ngasih komen lagi. Kemudian selang 2 hari 3 hari, saya kan penasaran, terus uploadannya yang di Facebook itu, masnya respon itu saya hapus. Terus saya inbox, pusakanya apa mas gitu. Dia bilang satu siji pedang, yang 2 keris gitu. Jadi dua keris, 1 pedang. Kemudian saya nggak berani tanya-tanya lagi karena ini cuma orang iseng gitu kan. Terus dia inbox lagi, dia bilang, nanti mas ya, 2 minggu lagi saya akan ke Tegal, nanti saya bawakan gitu. Terus kemudian dia bercerita bahwa pusaka itu warisan dari leluhurnya, dari mbah buyutnya, simbahnya, terus mbah buyut, terus ke simbah, kemudian ke orang tuanya masnya itu. Kemudian setelah orang tuanya masnya itu berpulang, nah pusaka itu tidak ada yang rawatnya gitu. Kemudian keluarganya, maksudnya ibunya masnya itu berinisiatif ingin menguburnya di ladang atau dibuang ke sungai gitu, di larung namanya ya gitu. Nah, setelah baca postingan saya itu, dia merespon lagi 2 minggu, tapi saya nggak berani WA, nggak berani inbox. Kemudian saling tukar nomor WA gitu. Nah, kira-kira nggak nyampe 1
nggak nyampe 3 hari 4 hari masnya ini WA saya, tepatnya hari Jumat pagi. Dia bilang, "Mas, saya sudah sampai di Jogja, pusakanya saya bawa." Itu saya kaget, lah katanya 2 minggu lagi mas, kok ini baru beberapa hari udah dibawa ke sini. Masnya bilang karena ada keperluan mendadak, jadi tolak. Sorenya, sore atau pagi nggak tahu, pergi ke Tegal, terus langsung paginya lagi udah sampai di Jogja lagi. Saya heran, apa sengaja ngambil atau gimana, saya nggak tahu, atau mencari hari yang baik juga saya tidak tahu ya, wallahu alam. Saya tidak berani bertanya-tanya. Kemudian masnya itu WA saya paginya, kalau mau ngambil silahkan diambil gitu. Tinggal saya di dekat di Gamping. Kebetulan masnya ngontrak di sana, kan kerja di Jogja kan, dan ngontrak di sana. Setelah itu saya balas WA-nya, "Mas, maaf, saya bisanya sehabis sholat Jumat," gitu. Dia bilang, "Oh, nggak apa-apa mas, diambilnya kapan-kapan juga nggak apa-apa," gitu. Nah, setelah itu saya juga menanyakan lagi, "Mas, ini mau dimaharin berapa?" Gitu. Saya kan nggak tahu, tidak tahu harga atau apa. Nah, masnya bilang, "Nggak usah dimaharin mas," gitu. Nah, terus setelah sholat Jumat itu saya mengajak istri saya mengambil barang itu, mengambil ke sana. Kemudian alamatnya juga nggak tahu, jadi muter-muter dulu cari alamat yang masnya kasih itu. Karena zaman modern kan, jadi Sherlock aja kita bisa mencarinya, sangat membantu maksudnya. Kemudian setelah habis Jumatan tuh ya gimana ya bangga lah, ada yang mau ngasih pusaka. Kemudian saya ke sana, terus ketemu, pertama sih salah jalan ke arah utara, ternyata yang benar ke arah selatan, ke gang selatan itu. Kemudian setelah ketemu tempat itu, kemudian masnya bilang, "Oh, ini mas yang saya janjikan kemarin," gitu. Kemudian saya lihat, waduh, ini pusakanya dibungkus bagor, diikat pakai karet itu kan. Saya pikir, wah ini kayaknya mainan ini gitu. Tapi ternyata setelah saya buka, luar biasa, saya salah perhitungan. Ternyata pusakanya sangat bagus sekali, dan saya aja seperti ada sesuatu, setelah saya pegang itu seperti ada aliran sesuatu di tangan saya. Gak tahu, mungkin apa ya, nggak tahu lah gitu, seperti itulah kira-kira. Kemudian itu saya lihat ada 3, benar yang dijanjikan masnya itu 3, keris 2, pedang 1. Seperti itu ceritanya. Kemudian juga mungkin juga pusaka itu sengaja diambil masnya pada hari itu, mungkin karena dia mumpung ada yang mau merawatnya. Itu perkiraan saya, tapi nggak tahu karena alasan apa, dari 2 minggu kok tiba-tiba hanya beberapa hari saja, kemudian tepat hari Jumat itu sudah ada di sini. Saya heran itu, katanya masnya kesananya sore atau apa, terus langsung sampai sana balik lagi ke Jogja. Luar biasa.
itu luar biasa. Tanpa uang, tanpa mahar, masnya menyerahkan pusaka itu. Dan saya juga berjanji, ya mas, insya Allah sebisa saya rawat gitu. Sampai sekarang masih saya rawat. 2 keris, 1 pedang. Ini barangnya. Awalnya ini sangat berkarat sekali, kemudian saya rendam 3 hari 3 malam lebih. Ya saya memang awalnya nggak tahu apa-apa soal pusaka, tapi karena niat ingin agar tidak punah, ya belajar sedikit demi sedikit. Saya kasih tulisan Kebulajer, yang satu Kebulajer, yang satu pedang. Pedangnya itu terlihat pedang mungkin zaman penjajahan atau apa nggak tahu, tapi besinya sangat bagus, sangat bulen. Kemudian apa ya, terbuat dari baja, yang ya baja, mungkin sangat, nek Jawane landep banget gitu pada ujungnya itu yang pedangnya. Kemudian yang ketiga ini kerisnya, saya kasih tulisan Sabuk Inten. Awalnya sangat berkarat sekali, sangat kotor sekali, karena cuman diwadahin emang di sananya tempat masnya ditaruh belakang rumah, maksudnya gudang di belakang. Ya kan, kalau di kan ada rumah besar terus ada tempat gudangnya gitu, ya ditaruh di belakang gitu, cuman dibuntel bagor, kemudian diikat pakai karet itu. Alhamdulillah, 1 pedang, 2 keris ini terselamatkan. Semua masih utuh, peksinya juga utuh, gonjonya juga utuh, jadi semua utuh. Dan saya rawat, saya warangi, kemudian beberapa bulan yang lalu saya warangi biar tidak rusak besinya. Rekan-rekan semua, Sobat Dewa Petir Production, begitu saja cerita saya, sedikit cerita yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih setelah selalu menonton Dewa Petir Production. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Oh iya, untuk masnya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan amanah untuk merawat warisan leluhurnya dari simbah-simbahnya, yang konon katanya dulu orang sakti, simbah buyutnya dan simbahnya dulu sebagai suka menolong orang-orang yang kesusahan, dimintain tolong gitu. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya pusaka ini untuk merawatnya. Semoga Allah selalu memberikan tempat yang layak kepada simbah dan orang tua masnya. Ya, Allah memberikan tempat yang istimewa di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika masnya melihat ini, semoga persaudaraan kita tidak hilang. Gitu aja, karena terus terang nomor WA dan itu telah terhapus karena HP saya rusak, dan ternyata nomornya tidak tersimpan juga. Mohon maaf. Oke, begitu saja. Terima kasih.
Mari kita minum kopi dulu untuk menyegarkan pandangan kita. Menatap dunia lebih luas. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sobat semua.